pada maghrib setelah maghrib kali ini. Kita akan membahas kelanjutan yang kemarin, faedah atau fadilah dari bacaan roti perhadat ini, yaitu pada bacaan dzikir yang ke-17, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan pencipta manusia, aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Di roti perhadat ini dibaca sebanyak 4 kali. Jadi dzikir ini itu merupakan permohonan ampun yang disunahkan dan sangat dianjurkan. Dan banyak sekali sumber tentang bacaan ini. Salah satunya yaitu wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu summa yastaghfiru wa hu yajida wa hu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa makana wa hu mu'iddabahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah bagi mereka yang terdapat dalam buku catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian ku beritahu penyakit kalian dan penawarnya? Ketahuilah bahwa penyakit kalian adalah dosa-dosa dan penawarnya adalah istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya, memberi jalan keluar dan berbagai kesulitan dan menambah rezeki dengan tanpa yang disangka-sangka. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak lebih dari 70 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni 700 dosa-dosanya. Imam Muhyiddin An-Nawawi mengutip dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah riwayat dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia seraya mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan doanya, barang siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya aku penuhi permohonannya, barang siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya akan kuampuni. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, jika engkau merasa berbuat dosa, maka mintalah ampun kepada Allah. Karena taubat dari permohonan dosa itu dengan penyelesaian dan istighfar. Diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa dalam Sahih Al-Isnad terdapat sebuah hadis marfu yang mengatakan tidak seorang pun dari umat Islam yang berbuat dosa kecuali malaikat berdiam selama 3 jam. Jika orang tersebut memohon ampun atas dosa yang telah dia perbuat, maka tidak dicatat perbuatannya itu dan tidak akan dihukum kelak di hari kiamat atas perbuatan dosanya itu. Imam Ali Karamawah Wajah berkata, aku heran dengan seseorang yang tertimpa kehancuran, sedangkan dia memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya. Salah seorang bertanya, apakah itu? Imam Ali menjawab, astagfirullah, 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 beristighfar. Artinya banyak sekali faedah ketika kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena luput atau saking banyaknya ya dosa kita yang sering kita perbuat, yang sering kita lakukan, tanpa ampunan Allah, tanpa magfirah dari Allah, kita pun juga bukan siapa-siapa ya. Jadi ampunan itu meminta ampun, welas atas apa yang telah kita perbuat, salah, mengaku, itu sebuah istighfar yang luar biasa atas pengakuan itu. Jadi sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, sesungguhnya walaupun sebesar kapal pesiar pun dosa kita, ampunan Allah itu lebih besar dari lautan dan samudra. Jadi tidak usah berkecil hati ketika mempunyai dosa, artinya kita menyesali apa yang telah kita perbuat,
beristighfar dan melakukan hal-hal baik setelah itu. Seperti itu. Semoga kita semuanya yang selalu istiqomah di dalam pembacaan Rotib Al-Haddad ini selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dari segala bahaya, dari segala wabah, dari hal-hal yang membahayakan, dan keluarga-keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan semuanya semoga selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, dan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang mendahului kita, semoga dimudahkan jalannya, diberikan tempat yang terbaik, dan selalu dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Semoga kelak kita ketika pada waktunya diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, dimudahkan jalannya dan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, satu barisan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para masyayikh, dan satu barisan dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah.